Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga selalu bahagia dan sehat setiap saat. Anak-anakku semua, pada pertemuan awal ini, Bunda ingin kalian mengenal bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Apa sih yang harus diketahui dari bimbingan dan konseling? Minimal kalian tahu pengertiannya, kemudian tahu bidang-bidang apa saja yang di dalamnya, dan terakhir tentang fungsi dan tujuannya. Baik, kita lihat pengertiannya dulu. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor itu guru atau bunda di sini ya, dengan konseli atau siswa kalian, baik secara langsung bertatap muka maupun tidak langsung melalui media. Dalam rangka apa? Untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan masalah yang dialaminya. Dalam pengertian lain, bimbingan dan konseling didefinisikan juga sebagai upaya yang sistematis, teratur dan memenuhi aturan ya, kemudian objektif, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan siswa, logis, rasional untuk dilakukan, dan berkelanjutan. Jadi pelayanannya tidak berhenti saat itu saja, tetapi berkelanjutan serta terprogram. Nah, terprogram ini sudah direncanakan sejak awal tahun ajaran. Jadi konselor membuat sebuah program bimbingan dan konseling yang difasilitasi oleh sekolah, kemudian disetujui oleh kepala madrasah. Untuk apa? Untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Di sini kata kuncinya adalah memfasilitasi. Jadi, bimbingan dan konseling itu fasilitator. Meskipun diberikan materi-materi di kelas, tetapi bimbingan dan konseling bukan mata pelajaran, tetapi sebuah layanan yang akan mendampingi siswanya hingga lulus nanti. Nah, 4 bidang bimbingan konseling itu apa saja? Ada pribadi, ada bidang sosial, ada belajar, dan ada karir. 4 bidang inilah yang akan didampingi oleh bimbingan dan konseling. Kita kupas satu persatu ya. Aspek pribadi dan sosial. Apa sih tujuannya? Nah, dengan bimbingan dan konseling diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman diri, mampu memahami potensinya, kelemahannya, dan lain-lain. Kemudian dapat mengembangkan sikap positif. Nah, tidak dapat dipungkiri sebagai remaja kadang semau sendiri, kadang cenderung bersifat negatif, ada potensi untuk bersikap negatif, tetapi dengan adanya bimbingan dan konseling diarahkan tetap pada sikap-sikap yang positif. Kemudian yang ketiga, membuat kegiatan secara sehat. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan menggelitik untuk diikuti. Nah, di sini seyogyanya dapat memilah-milah kegiatan yang sehat atau tidak sehat. Disinilah BK akan mendampingi. Berikutnya adalah mampu menghargai orang lain. Remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak dan dewasa. Di sini dituntut harus sudah bisa menghargai orang lain.
Kemudian berikutnya memiliki memiliki rasa tanggung jawab. Nah, sudah mau ke arah dewasa, sudah mulai harus bisa bertanggung jawab. Kemudian mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. Seiring dengan perkembangannya, maka remaja akan sering berinteraksi dengan orang lain. Disinilah dituntut keterampilan untuk membina hubungan antar pribadi yang baik. Harus terampil dalam human relation-nya. Kemudian dapat juga menyelesaikan masalah. Nah, dengan pendampingan atau bantuan, bimbingan, dan konseling diharapkan siswa atau remaja dapat mengatasi masalahnya. Dan yang ke-8 adalah dapat membuat keputusan secara baik. Setelah semuanya terlewati, dapat memahami diri, dapat menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab. Terakhir, diharapkan remaja sudah dapat membuat keputusan secara baik. Kesempatan tidak datang 2 kali, maka apapun itu yang harus diambil harus diputuskan dengan baik. Kita beralih ke aspek belajar. Kenapa sih aspek belajar perlu juga didampingi oleh bimbingan dan konseling? Karena tujuannya adalah agar konseli dapat melaksanakan cara-cara belajar yang efektif. Di sini berhubungan dengan manajemen waktu atau time schedule yang baik. Kemudian, agar dapat menetapkan rencana dan tujuan pendidikannya. Jadi, agar lebih terarah. Dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Dengan belajar yang efektif dan terarah, diharapkan prestasi belajarnya juga mencapai puncak atau berhasil secara optimal. Jika sudah efektif dan optimal, maka tujuan akhirnya adalah memiliki keterampilan menghadapi ujian. Jadi nggak ada masalah mau ujian kapanpun, materinya apapun, karena memang sudah belajar secara efektif dan optimal. Berikutnya adalah aspek karir. Nah, kenapa aspek karir kok dibutuhkan pendampingan BK juga? Karena dengan pendampingan karir, siswa diharapkan mampu merencanakan masa depannya. Di antaranya juga dalam rangka merencanakan masa depan, minimal sudah tahu bermacam-macam profesi. Kalau sudah tahu macam-macam profesi, mulai bisa mengukur minat dan dihubungkan dengan profesi apa yang akan digeluti atau didalami. Jika sudah terlihat passionnya di mana, baru menentukan arah profesi. Setelah itu, bersama-sama merancang cita-cita. Itu tadi 4 bimbingan. Nah, sekarang fungsinya apa sih? Kalau kita kelompokkan, BK bisa dibedakan fungsinya menjadi 9 fungsi. Ada fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, pemeliharaan, advokasi, perbaikan, dan ada juga pengembangan. Bunda nggak akan menjelaskan satu persatu masing-masing fungsi itu karena bisa diraba-raba ya. Tetapi Bunda mengajak melihat contoh berbagai permasalahan remaja. Di antaranya adalah penempatan pada kelas yang sesuai, MIPA atau IPS. Nah, disinilah fungsi BK
yang tadi ya, penyaluran akan berfungsi di situ. Kemudian ada juga takut kehilangan teman. Nah, ini akan dibimbing bagaimana caranya agar disukai banyak teman. Nah, ini akan dibimbing dalam fungsi penyesuaian. Kemudian kita lihat lagi contoh merasa minder. Merasa minder mungkin karena merasa tidak sepandai temannya atau merasa tidak seberuntung temannya, merasa tidak mempunyai bakat apa-apa. Disinilah fungsi pemahaman akan berperan. Jadi kalian diajak memahami bersama tentang diri sendiri. Kemudian contoh berikutnya ada berselisih paham dengan guru. Nah, ini juga kondisi yang sangat tidak mengenakan ya ketika terjadi selisih paham antara siswa dan guru. Disinilah fungsi advokasi BK akan berperan. Jadi BK akan menjadi mediator yang akan menyelesaikan masalah itu. Dan kalaupun bermasalah dengan pihak luar juga jangan khawatir, dengan fungsi advokasinya BK tetap akan melindungi kalian. Nah, di sini ada ingin mendapatkan piala, berarti berhubungan dengan bakat dan pengembangan potensinya ya. Maka di sini akan berhubungan dengan fungsi, kita lihat pengembangan, akan berhubungan dengan fungsi pengembangan. Kemudian ketika siswa melakukan kesalahan, nah apakah kemudian seterusnya di justice ya bahwa ia siswa yang bersalah? Tidak, kesalahan bisa diperbaiki. Nah, itulah fungsi perbaikan BK akan berfungsi di situ. Nah, Bunda sudah jelaskan pengertian bidang-bidang maupun fungsi dan layanannya. Jadi, pesan Bunda manfaatkan keberadaan BK di sekolah. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian akan memanfaatkan fungsi BK di sekolah? Semuanya tergantung kalian. Baik, terima kasih sudah memperhatikan dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.